Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, penyakit itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan obat dan kesembuhan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan tidak ada yang mampu memberikan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya berasal daripada Allah. Kehendak Allah bisa menjadi ujian bagi diri kita. Kehendak Allah bisa menjadi anugerah atau rahmat pada diri kita. Adapun penyakit, tuan-tuan, itu datang daripada Allah melalui 4 jalan. Yang pertama disebut dengan penyakit medis. Apa itu penyakit medis? Penyakit yang disebabkan oleh sayatan, pukulan, benturan, infeksi virus, dan lain sebagainya yang bisa dikaji dengan ranah kesehatan secara sains ilmu pengetahuan, yang bisa didiagnosa, yang bisa dilakukan tindakan operasi dan lain sebagainya. Penyakit medis ini menyerang jasad seseorang. Jasad ini bisa paru-parunya, bisa jantungnya, bisa matanya, bisa telinganya secara zahir. Maka solusi daripada penyakit ini adalah pergi ke dokter atau ke klinik terdekat untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Yang kedua, ada namanya penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini menyerang jiwa seseorang, pikiran seseorang, alam bawah sadar seseorang. Penyakit non-medis ini bisa disebabkan karena sihir, ain, gangguan jin, dan penyakit-penyakit lain yang bersifat metafisika. Penyakit non-medis itu menyerang jiwa seseorang, sedangkan penyakit medis menyerang jasad seseorang. Adapun sihir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sihir yang membuat sakit atau sihir marad. Dia mengeluhkan sakit di bagian dada, tapi setelah dilakukan diagnosa secara medis tidak ditemukan penyakit pada dadanya, pada kepalanya, pada perutnya, pada tangannya. Tapi dia merasa seperti sakit atau gatal atau tertusuk pada bagian tulangnya. Atau dia merasakan gelisah yang sangat luar biasa, walaupun dia sudah minum beberapa kali obat penenang tetapi tidak tenang-tenang. Nah, ini penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini bisa disebabkan oleh sihir. Sihir ini ada 3. Ada sihir yang membuat orang sakit atau sihir marad. Ada sihir tafrik, sihir yang membuat orang terpisah, memisahkan antara penjual dengan pembeli, memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara kakak dengan adik, memisahkan antara bos dengan anak buah atau karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada namanya sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini mendekatkan, merapatkan. Mendekatkan antara penjual dengan pembeli, mendekatkan antara bos dengan karyawan, mendekatkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah, ini sihir, ya. Ini penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini apabila hendak diobati, maka perginya ke ahli ruqyah syar'iyah. Ya, ke habib, ke ustadz, ke gus, ke kiai yang mana ilmunya bisa untuk meruqyah. Ya. Itu penyakit non-medis. Yang ketiga ada namanya penyakit rahmat.
Penyakit rahmat ini Allah berikan kepada hamba-hambanya biasanya menjelang kematian. Kenapa menjelang kematian? Karena bisa jadi ketika Allah memberikan penyakit kepada hambanya itu, lalu hambanya itu bersabar atas penyakit yang dia hadapi, bersabar karena Allah, bisa jadi sabarnya atas penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya di masa lampau. Jadi ini namanya penyakit rahmat. Yang ketiga ada namanya penyakit azab. Penyakit azab. Penyakit azab ini tidak bisa diobati oleh medis, oleh dokter, tidak bisa diobati oleh roki, Ustadz Kiai Habib yang bisa ngeruqyah. Tetapi penyakit azab ini bisa diobati karena rahmat Allah atau karena meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Nah jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, penyakit itu datang daripada Allah melalui 4 jalan. Yang pertama penyakit medis, sudah kami jelaskan. Yang kedua penyakit non medis, sudah kami jelaskan. Yang ketiga penyakit asalnya rahmat, sebab rahmat. Ada penyakit sebab adab. Nah ini apabila ditanyain dari kitab mana, kami sampaikan ini dari pengalaman kami. Tapi insya Allah ini tidak akan bertentangan mungkin dengan pendapat-pendapat dari guru-guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.